Tuhan, terima kasih karena kasih karunia-Mu kami ada hari ini. Semua bukan karena kegagahan dan kemampuan kami harus akui dari waktu ke waktu bahwa semua yang kami nikmati adalah dari Engkau, semua yang baik dan sempurna. Tuhan, terima kasih. Ajari kami bagaimana sungguh-sungguh jadi anak di dalam kerajaan sorga dan bukan bermental budak. Kami ingin sekali memahami kasih karunia-Mu lebih lagi karena kami ingin sekali melihat karya-karya Tuhan yang lebih besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jelikan mata kami, buka telinga rohani kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Anda sudah siap untuk membaca firman Tuhan? Buka bersama dengan saya di Galatia pasal yang keempat, judulnya Tak Ada Lagi Perhambaan. Kita lanjutkan seri pengajaran Galatia. Dan saya berdoa setiap jemaat bertumbuh dalam kasih karunia. Amin. Tahu nggak, pada waktu Paulus menulis surat-suratnya kadang-kadang diakhiri dengan kata-kata kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Hati-hati kalau ada perkataan begitu, berarti sebentar lagi bukan akan disambar oleh petir, tapi akan disambar oleh berkat. Saya tidak percaya yang namanya prosperity gospel atau Injil kemakmuran. Itu Injil murahan. Karena Yesus, definisi kasih Yesus adalah berkat materi. Itu murahan, Tuhan ditukar dengan uang. Tapi hari ini saya tidak sangkali bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh berkat. Kalau kita punya mentalitas yang benar di dalam kerajaan sorga, menerima berkat itu mudah. Sangat-sangat mudah. Tidak perlu gembar-gembor, tidak perlu bahkan kita ngotot dan fokus ke sana. Karena itu pengajaran saya semoga menyiapkan fondasi dan mengajarkan kepada Anda untuk selalu menemukan diri Anda dan saya di posisi untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, mentalitas kasih karunia ini yang saya mau sampaikan di kebaktian ini. Itu judulnya, mentalitas kasih karunia. Saya mau ajarkan mentalitas kasih karunia itu seperti apa sih? Kalau Paulus bilang kasih karunia menyertaimu itu pasti luar biasa. Itu berarti nanti kemanapun kita pergi, belok kanan, belok kiri, selalu menemukan air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Kebajikan dan kemurahan selalu mengejar kita, bahkan seolah-olah seperti menghantui kita. Kalau dihantui sama setan, saya nggak mau. Sama kutuk apalagi. Tapi kalau dihantui sama berkat, siapa nggak mau? Itu hantu yang baik. Good ghost. Amin. Ya, Paulus juga ajarkan bahwa kita perlu bertumbuh di dalam kasih karunia. Biar engkau semakin bertumbuh dalam kasih karunia, tidak bercacat celah. Apa artinya? Atau kasih karunia itu apa artinya? Karena kata kasih karunia ini adalah kata kuncinya surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, saya mau bicara soal mentalitas kasih karunia sekarang. Mari kita baca ayat yang pertama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tunggu sebentar. Siapa yang dimaksud dengan seorang ahli waris belum akil balik? Siapa ahli waris di sini? Anak. Saya bawa salah satu ahli waris saya ke sini barusan. Barengin saya. Di situ, ya. Iya, ya mungkin Anda memang nggak percaya saya sudah punya anak. Kelihatannya saya masih anak SMA. Ya saya mengerti lah. Tapi anak gua sudah 3 coy. Saya punya ahli waris ada 3. Tapi sekarang mereka masih masuk sekolah, bukan MSCS saja. Mereka masih sekolah bagaimana jadi anak. Belum levelnya mereka bisa lanjutkan pekerjaan maupun pelayanan saya. Mereka belum akil balik. Bagi Anda orang tua yang sudah membesarkan anaknya dengan besar, sudah jadi orang lah, anaknya sudah jadi orang. Nah dulu apa monyet ya? Kalau anak Anda sudah jadi orang, Anda adalah orang yang sangat berjasa di masyarakat. Kenapa? Karena Anda kalau seorang orang tua yang baik itu patut mendapat penghargaan tertinggi di masyarakat karena dia betul-betul mengajarkan sesuatu yang paling susah, pendidikan pun tidak bisa lakukan bagi kita tanpa orang tua, yaitu apa? Mengajarkan mentalitas.
Mau tahu, banyak orang di luar sana yang berbuat kejahatan karena mentalitasnya tidak develop atau berkembang sempurna. Kurang kasih bapak atau kurang figur ayah, atau kurang campur tangan ibu, apapun alasannya. Anak saya sekarang masih dibentuk mentalitasnya. Kadang-kadang masih berbuat salah, kadang-kadang masih memanipulasi, kadang-kadang masih tidak mau nurut, kadang-kadang masih belum mau mengerti. Bahkan kita yang anaknya sudah besar pun gak pernah lulus-lulus, bukan? Harus terus ngajari anak kita. Saya pun tidak berhenti belajar sebagai anak. Ini yang disebut seorang ahli waris belum akil balik adalah seorang anak kecil yang masih belajar mentalitas, belum dewasa, belum bisa dipercayai lebih. Sedikit pun dia gak beda dengan seorang hamba, sesekalipun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Bagi Anda yang punya perusahaan, anak Anda masih umur 10 tahun, masih SD, katakan, Anda kalau soal pekerjaan lebih percaya dengan pegawai Anda daripada putra Anda, bukan? Kalau dia masih umur 10 tahun. Karena itu kasih karunia itu besar. Kalau kita bicara soal kasih karunia, mau tahu kasih karunia itu definisinya apa? Berkat sama mujizat di blender jadi satu, itu keluar kata kasih karunia. Strawberry, banana, stronana, juice. Itu jadi satu, itu di blender jadi satu. Itu kasih karunia. Karena itu jangan pernah remehkan ketika gembala di gereja sebelum pulang, kita pulang ke rumah, sebelum kebaktian ditutup, mengulurkan tangannya seperti perjanjian lama si Salomo, berkata, biarkan wajah Allah bersinar kepadamu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus. Jangan keburu-buru ke tempat parkiran. Karena Anda sedang didoakan berkat. Itu kasih karunia. Tetapi kasih karunia sekalipun luar biasa kedengarannya, siapa gak mau bertumbuh dalam berkat seperti itu? Tapi Allah menunggu kita memperoleh mentalitas yang Dia kehendaki, yaitu sebagai anak, bukan sebagai budak. Amin. Ternyata kita tahu visi misi gereja visi gereja Mawar Sharon 2 tahun mendatang 2013-14 adalah maturity and multiplication, atau kedewasaan rohani dan pelipat gandaan. Bukan sebaliknya, multiplikasi dulu baru maturity. Kita perlu mature dulu baru multiply. Kita perlu dewasa dulu sebelum kita melipat ganda. Jangan cepat-cepat keburu-buru mengejar berkat. Kalau Anda mature, berkat akan mengejar hidup Anda. Katakan amin. Dan ternyata kalau saya baca di ayat pertama, yang namanya maturity atau kedewasaan iman tidak berhubungan secara langsung kepada umur jasmani seseorang. Anda bisa berumur 60 tahun dan kekanak-kanakan rohani. Dan ternyata juga tidak tergantung berapa lama kita mengikut Yesus. Kita bisa berlama-lama dengan Tuhan namun bertele-tele. Sama Tuhan selalu main peta umpet, tidak pernah mau nurut, pernah mau belajar, lamban dan tegar tengkuk. Rasul Paulus ketika menulis surat Galatia, usia rohaninya sebagai orang Kristen baru 15 tahun. Kita jauh lebih tua dari Rasul Paulus, tapi tidak berbuah seperti dia. Anda bisa baru dibaptis 1 hari, tapi Anda bisa berbuah-buah dengan lebat keesokan harinya. Bukan berarti Anda langsung menduduki posisi pemimpin, sebab Paulus menjelaskan kriteria seorang pemimpin, jangan seorang petobat baru. Tapi berbuah, gak ada yang menghalangi itu. Anda bisa berbuah 1 kali 24 jam setelah Anda membuat pengakuan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan dibaptis Islam. Jadi dari sini saya tahu bahwa ternyata kedewasaan rohani, maturity, akil balik itu maturity atau kedewasaan rohani, itu tergantung keputusan hati. Keputusan hati. Kita bisa 40 tahun ikut Yesus namun berputar-putar di padang gurun, tidak pernah masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian kita. Kita bisa jadi orang-orang Kristen yang cuma datang ibadah, cuma ikut-ikutan doang dan suam-suam kuku, tidak ada gunanya. Mentalitas seorang anak adalah sebuah pilihan.
Aku jadi anak Tuhan, gak boleh cuma menyandang gelar. Aku harus betul-betul tulen anaknya. Nah, kecuali anak itu akil balik, dia betul-betul memahami apa artinya menjadi anak, memiliki mentalitas yang benar, maka dia tidak bisa pegang-pegang perusahaan papanya. Dia tidak akan beda dengan seorang hamba, sekalipun dia adalah putra mahkota. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya jelaskan ini aplikasinya apa? Aplikasinya gini loh. Banyak di antara kita siang malam pagi petang berseru-seru minta diberkati, minta promosi. Kadang-kadang Tuhan tidak beri, mau tahu kenapa? Bukan karena kita tidak cukup layak, tidak cukup baik. Tuhan nggak minta muluk-muluk hingga hidup kita sempurna dulu. No, kalau hidup kita sempurna dulu bukan namanya kasih karunia, itu namanya upah. Tapi Tuhan minta sesuatu yang dasar. Dia minta kita betul-betul mengerti apa artinya menjadi seorang anak. Sebab warisan diberikan hanya kepada seorang putra, bukan kepada seorang hamba. Dia minta sesuatu yang basic, dasar, yaitu untuk kita menjadi seorang anak. Kalau Anda mau makan sereal ya, dengan susu, jangan datang ke mama begini. Mungkin anak kecil nggak tahu bedanya. Mama minta sereal, minta susu, jangan begini. Hanya mama yang gila, yang tuangkan susu ke tangan anaknya, hanya karena dia minta. Mama pasti minta sesuatu yang basic sekali. Sendok garpu nggak apa-apa. Masa makan sereal pakai garpu? Sumpit nggak kelihatan, no problem. Mama pasti minta, nak, di sana ada mangkok, ambil mangkok. Mama juga nggak akan ngawur. Kalau anaknya masih kecil, mama nggak akan arahkan dia ambil mangkok beling. Mama pasti suruh dia ambil mangkok mainan yang kecil, yang ada gambar bear-bearnya. Mangkok anak kecil. Minimal, nak, kalau engkau mau kutuangi susu, engkau harus punya wadahnya. Kalau engkau mau kutuangi berkat, engkau harus punya mentalitas anak. Saya akan memberikan pelajaran paralel dengan Lukas 15. Dan saya akan buktikan kepada Anda bahwa orang tua di Lukas 15, si bapak itu adalah bapak atau ayah yang sangat kasihan. Putra mahkotanya bermental budak. Saya akan jelaskan kepada Anda. Tidak fokus pada si bungsu, tapi kita baca ayat 2 dulu. Tetapi ia berada di bawah perwalian. Ini loh, anak kalau nggak gede-gede. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ya, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, selama kita terus bermental budak, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, saya jelaskan sekarang apa artinya bermental hamba. Saya bicara agak sedikit sesuatu yang perlu Anda pikirkan, bahwa kita harus berhati hamba, tapi jangan bermental hamba. Renungan pelan-pelan. Ditelan. Pewahyuan ini. Silakan, malah harus untuk kita itu berhati hamba. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Penting sekali untuk kita berhati hamba untuk melayani, tetapi untuk menerima berkat warisan kepercayaan tidak bisa bermental hamba, tapi harus bermental anak. Yesus berkata seperti ini di Yohanes 15. Aku tidak lagi menyebutmu sebagai hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Hanya anak atau hanya sahabat saja. Aku menyebutmu sahabat, karena hanya anak atau sahabat yang bisa tahu apa yang dibuat oleh sahabat, temannya, atau papanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Berhati hambalah, jangan bermental hamba. Kalau berhati hamba namanya rendah hati, bermental hamba namanya bebal hati. Saya sekarang mau ajak Anda lihat ya, lihat di ayat 3 sekali lagi. Demikian pula kita. Jadi ayat ini untuk kita. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kalau kita nggak ngerti bagaimana jadi anak, lupakanlah untuk mengalami promosi dari Tuhan dalam bentuk apapun, kepercayaan. Sudahlah, Tuhan gak akan pernah kasih Anda jus itu, berkat beri campur mujizat nanah. Gak akan Anda terima jus itu dari Tuhan.
Sebab Anda tidak siap. Tuhan tidak minta sempurna. Mangkok anak kecil pun jadi. Kau punya iman sebesar biji sesawi aja. Kau punya iman kayak anak kecil aja, kau pasti diberkati, kata Yesus. Masalahnya jadi anak kecil itu susah banget. Tahu nggak? Jadi anak kecil itu susah banget. Simpel aja, datang ke gereja lihat Tuhan, nggak lihat orang, itu sukar sekali loh. Kita tuh kepingin berlutut gitu ya. Kadang-kadang di gereja itu Tuhan suruh berlutut. Ya saya nggak suruh Anda ngeroh lalu Tuhan suruh saya naik ke atas mimbar. Pernah tuh di kebaktian ada satu orang katanya disuruh naik ke mimbar nari-nari. Nah orangnya loh, Tuhan kan tertib. Nah di sini khotbah itu nari-nari lah. Gimana orang mau lihat yang mana? No. Tapi kalau Tuhan suruh Anda ekspresikan dengan sesuatu yang sederhana, Anda berlutut, susah kan? Jujur kan? Kita lihat kanan kiri, aduh malu, betul nggak? Kadang-kadang jadi anak kecil lebih susah loh. Kasih saya PR yang lain aja lebih gampang. Yesus berkata, imanmu seperti anak kecil aja, kamu bisa memperoleh seluruh kerajaan surga. Luar biasa. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Saya mau jelaskan pada Anda, lawan kata mentalitas anak adalah mentalitas hamba. Mentalitas putra adalah mentalitas hamba. Lawan kata mentalitas anak adalah mentalitas budak. Yang kita harus hindari adalah mentalitas budak. Karena itu berarti kita datang ke Tuhan, kemauannya gede, mangkoknya nggak ada. Pakai tangan begini, bocor kemana-mana. Karena Tuhan membeli setiap berkat di dalam alam sorga dengan harga termahal, yaitu dengan nyawanya. Dia tidak akan bocorkan apa-apa. Jadi kalau dia nggak melihat Anda siap, lupakan, Anda tidak akan menerima. Engkau tidak mendapat apa-apa karena engkau tidak berdoa, kata Tuhan. Tapi engkau berdoa nggak dapat apa-apa karena apa yang kau doakan hendak kau habiskan untuk melampiaskan hawa nafsumu, kayak si bungsu di Lukas 15. Tapi si sulung nggak lebih baik ternyata. Kita akan lihat yang namanya bermental hamba itu adalah orang yang takluk kepada roh-roh dunia. Dibuka di sini aja karena kita masih belum selesaikan pasal 4. Referensinya di depan saja, Lukas 15. Multimedia nyalakan di ayat 28 dan 29. Saya ajak kita lihat si sulung di Lukas 15 untuk Anda mengerti dan melihat dan menghindari roh hamba, mental hamba yang ditunjukkan oleh si sulung. Maka marahlah anak sulung itu. Kenapa dia marah? Karena si bungsu pulang ke rumah. Ya. Karena papanya menerima dia. Dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Next. 29. Tapi si sulung menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberiku seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saya ajak Anda untuk memperhatikan setiap kata di sini. Tapi si sulung menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Sebentar, matikan sebentar, saya jelasin. Aku melayani Bapak. Katakan aku melayani Bapak. Katakan aku melayani Bapak. Kenapa kok tidak ada? Dia berkata, telah bertahun-tahun aku mengasihi Bapak. Kok melayani Bapak? Inilah, gak ada orang yang berkata, aku sudah 38 tahun jadi anak Bapak. Kalau anak, semakin lama jadi anak, semakin hutang budi dan berterima kasih. Kalau pegawai, aku 38 tahun kerja sama engkau. Dapat apa? Itu mental, saudara. Itu mentalitas. Betul nggak? Saya dulu waktu saya masih umur 10 tahun, sama papa mama cuman ada maunya. Papa pulang rumah, saya lihat tangannya, dapat apa? Waktu saya mulai teenager, saya mulai akil balik secara jasmani, umur 16 tahun. Umur berapa tuh? Saya umur 14 kalau nggak salah. Umur berapa ya? Saya udah lupa umur saya. Ya, waktu saya sekolah ke Singapura, sekolah SMP. Terus terang, saya senang sekali. Akhirnya Indonesia merdeka. Ngerti maksud saya? Nggak ada yang beritahu saya, Philip, tidur jam 9 malam. I'm free. Tapi setelah umur 38 tahun, I never want to be free from my father and mother. Saya cari mereka, papa mama di mana? Apalagi sekarang kondisi pekerjaan saya sibuk sekali. Saya malah justru kadang-kadang merasa guilty kok nggak memperhatikan mereka.
Bedanya anak umur 38 tahun dan 8 tahun di sana. Kalau pegawai lain. 38 tahun, aku dapat apa kok? Aku sudah kerja melayani engkau. Sansepaken. Rumah masih kontrak. Kontrak. Gimana kok? Mentalitasnya itu loh. Anda jadi orang Kristen tambah tahun tambah cinta sama Tuhan atau tambah tahun tambah menuntut? Jujur. Tambah tahun tadi kebaktian tadi saya sampaikan di kebaktian sebelumnya tentang apa artinya menjadi terpesona dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus saja. Itu mental hamba. Ini orang sudah terus terang gini. Terus terang ya. Ini kalau di reverse ya, papanya ini kalau nggak cinta, tapi kan papanya nggak cinta, dia bisa jawab begini. Dan kalau dia jawab begini, skakmat, bung. Papanya bilang, kamu melayani papa bertahun-tahun. Papa melayani kamu sejak ganti popokmu dari kamu lahir. Kalau mau hitung-hitungan, anak ini bangkrut. Ada seorang anak kecil, dia mau beli iPad 4. Udah ada ya iPad 4 ya, betul ya? Lalu dia beritahu gini, ini kan sudah mulai teenager, anak ini mulai pinter. Lalu dia berkata, Mama, sama mamanya nih, target yang mudah. Kemarin aku jagain adik. Katanya UMR ketika mama papa pergi luar negeri 2 minggu itu. UMR sekarang 1 bulan sekian, aku jaga full time loh. Aku setengah bulan papa mama pergi, jadi kira-kira aku dapat 500 ribu. Lalu habis itu, Mah, kemarin aku cuciin piring. Gak apa-apa lah, tanganku agak robek-robek ini loh, Mah. Kering, Mah. Mau beli lotion segalanya. Aduh, udah, Mah. Gak usah banyak-banyak, 200 ribu aja. Tumpuk-tumpuk dia mau dapat 8 juta. Mamanya bilang, oke, bagus sekali. Ya, kamu maunya gimana? Mama kasih cash atau transfer? Oke, Mah, boleh, Mah. Seneng dia ngomong sama temen-temennya, yeay, gitu ya. Terus mamanya bilang, oh by the way, ngomong-ngomong, Mama juga mau hitungan nih, mumpung sekarang lagi akuntansi semuanya, lagi agak accounting, Mama hitungan ya. Kamu lahir di rumah sakit mitra keluarga? Ente. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Ini papanya kalau ngomong, hah? Ye layani Eke bertahun-tahun. Ini mentalitas hamba. Saya harap ini menemplak kita untuk mengerti bahwa kita mengikuti Yesus dengan cara yang salah setelah sekian tahun. Makanya kasih karunia susah kan? Semua jadi payah karena urusan sama Tuhan itu urusan kontrak dan upah. Jangan jual keringat sama Tuhan. Keringatnya meneteskan darah. Jangan coba-coba hitung-hitungan. Kita lihat coba kata-kata. Ayat ini tadi dimunculin lagi. Ya, Anda udah lihat? Tapi ia menjawab ayatnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan ini orang Manado bilang so hamba. Ini so hamba. Salah ya, artinya lain. So hamba, ini campur yang di Jakarta jangan kaget ya ini ya. So hamba nemen. Ini hamba sekali. Bukan hati hamba, ini kurang ajar menurut saya ya. Bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Yang benar. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tiba-tiba papanya keluarin albumnya anak itu dengan mulut ini penuh kotor dengan bekas kuki, coklat semuanya tangannya di belakang dan berkata, aku enggak makan kuki. Masa sih ada anak yang enggak pernah melanggar perintah bapaknya? Pikir dong. Nah itu seringkali kan pegawai kita. Saya yakin di Mawar Sharon yang jadi pegawai enggak ada. Di Mawar Sharon enggak ada yang kayak gini. Amin, amin, amin. Iya, sana sini yang banyak. Kalau yang begitu berubahlah. Mental hamba gimana toh? Tahu nggak? Pokoknya kalau sudah nggak puas, kita nggak pernah salah. Pernah lihat orang-orang yang demonstrasi, buruh-buruh demonstrasi? Ya benar. Saya bukan membela buruh atau bos. Membela buruh kita komunis.
Membela bos, kita kapitalis. Ya, kita jadi orang yang adil aja. Lihat segala sesuatu dengan objektif. Tapi yang benar ya, ketika mereka, buruh kami dilanggar hak kami, selalu memberi kesan di televisi bahwa mereka angel, tidak pernah salah. Bekerja di pabrik di sana nggak pernah bolos, nggak pernah korupsi waktu, nggak pernah ngerokok di tempat yang nggak boleh ngerokok, nggak pernah ngerjakan sesuatu setengah jadi, bosnya harus marah-marah segalanya. Kadang-kadang perlu evaluasi. Kenapa kita punya gaji rendah? Karena memang kita malas. Saya nggak marahin buruh, nanti saya disawat batu. Saya juga nggak bela bos. Masing-masing ada pil pahit yang harus ditelan. Kalau mau dunia ini menjadi a better place, tempat yang lebih baik, evaluasi masing-masing, jangan tuntut dulu. Mentalitas hamba selalu, kami nggak salah, kami disalahi, hak kami dicurangi. Tapi yang ini adalah buruh yang luar biasa. Aku belum pernah melanggar perintah Papa. Anak itu bisa dikoreksi sama papa. Bedanya gitu, hamba gak bisa. Dia selalu merasa benar kalau sudah gak puas hati. Siapa di sini kalau berdoa belum dijawab sama Tuhan? Kurang apa lagi perpuluhan sudah aku kasih? Apalagi aku sudah ngampuni. Dapat apa? Aku jadi orang Kristen, aku udah berdoa, ikut menara doa, asyir, konselor, suster. Apalagi? Makanya kasih karunia gak terjadi karena Yesus di kursi terdakwa. Mau kasih karunia terjadi, Yesus di kursi Tuhan yang kita elukan. Grace will fall. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut dengan, bahkan saya belum sampai ke poinnya takluk kepada roh-roh dunia nih. Turunin lagi. Simsalabim, keluar. Ya, puji Tuhan. Tetapi kepadaku belum pernah, ini. Tetapi kepadaku, kata si sulung, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Tunggu, mau makan lem chop masa salah? Dia kepingin gulai kambing, boleh nggak? Boleh lah. Tapi lihat ya kata-katanya, next. Belum pernah Bapak tuduh memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Luar biasa ya, itu yang disebut dengan takluk kepada roh-roh dunia. Apa tuh artinya? Kasih Yesus diukur murahan. Kasih Yesus diukur dengan materi yang kita terima. Kalau hari ini gaji saya naik, Yesus cinta padaku. Alkitab mengatakannya. Kalau hari ini saya apes dikit, keluar uang yang cukup signifikan, Yesus gak cinta padaku, Alkitab berdusta. Ukurannya di materi. Orang gitu, orang yang kata orang Surabaya kesusu. Atau terburu-buru tergesa-gesa menghakimi Allah. Tidak bisa dibawa Tuhan ke tempat yang besar. Gak bisa. Imannya instan, tidak ada komitmen hati sama Kristus. Itu bukan anak. Anak papanya mau kaya, mau bangkrut, dia gak bisa pecat papanya. Dalam suka maupun duka, anak tetap akan menjadi anak yang baik buat orang tuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kasih karunia tidak bisa datang ke dalam diri orang-orang seperti ini. Karena mereka terlalu duniawi imannya. Kalau Anda mau lihat berkat yang tulen dan mujizat yang sungguh-sungguh besar dari Tuhan, Anda perlu sabar. Kalau doa belum dijawab hari ini, bahkan minggu ini, bahkan kalau tahun ini pun, jangan cepat-cepat mengutuk. Tuhan punya rencana lebih besar untukmu. Jangan pernah curigai kasih Bapa. Mau tahu nggak? Dosa Adam dan Hawa apa? Cepat. Dosa Adam dan Hawa, cepat apa? Makan buah dari pohon yang terlarang. Betul. Dan salah. Itu perbuatan dosanya. Dosanya itu mencurigai Allah. Bukankah Allah berkata,
ternyata si bapak tua itu nggak mau aku bahagia, mau ambil kemerdekaanku. Dia tahu kalau aku makan itu, aku akan jadi seperti dirinya. Dasar ada sesuatu yang hauja, nggak mau bagi-bagi. Ada sesuatu yang enak, nggak mau kita sama-sama. Curiga. Kalau iman kita masih menaruh curiga kepada Allah, dan kita melihat keadaan kita dan definisikan kasih Allah seketika, maka banyak kasih karunia bocor atau potensinya nggak jadi, mati, gugur di tengah jalan. Sedangkan banyak berkat Tuhan itu masih memerlukan waktu untuk penggenapan. Nggak percaya? Anda yang hamil 3 bulan, ngomong sama suaminya, aku kesusu. Orang Surabaya bilang, orang Jakarta bilang, gua tergesa-gesa. Cepat keluarin, aku sudah kepingin lihat anak ini. Keluarin 3 bulan. Modelnya kayak Pinocchio. The best blessings, berkat terindah soal keturunan menunggu 9 bulan. Berkat terindah tentang pasangan hidup nggak mungkin diberikan 12 tahun dalam hidup seseorang. Menunggu dia paling tidak beranjak usia dewasa. Wait, the best is coming, but it needs time to come. Terbaik akan datang dan membutuhkan waktu untuk tiba. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu orang yang menaruh curiga sama Allah, saya garansi bocor kanan kiri. Kasih karunia yang sudah diberi, maksudnya bocor kanan kiri, dan kasih karunia yang akan tiba, gak jadi datang karena diaborsi. Itulah sebabnya kasih karunia bukannya gak pernah diberikan dalam hidup anak-anaknya, ditolak sebelum bisa memperkenalkan dirinya. Whoever rejects Christ rejects grace, God's grace. Siapa menolak Kristus, menolak kasih karunia Allah. Karena itu Yesus berkata, jangan berbahagialah kamu jikalau kamu tidak kecewa kepada aku. Itu luar biasa. Berbahagialah barang siapa yang tidak pernah kecewa akan aku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya harap Anda bisa mengerti dan menangkap ini. Jangan jadi si sulung ini, si koko ini. Si koko ini, kesian si ayah punya putra mahkota, mentalnya nggak lebih tinggi dari pegawai papa. Malah menurut saya pegawai papanya yang lebih baik, bermental lebih benar daripada orang ini. Saya buktikan. Kita lihat sekarang Galatia berikutnya, pasal 4 ayat yang kayak rasanya nggak bisa habis pasal 4 ini. Tanda-tanda membuktikan pohon ara sudah, buahnya sudah keluar, ini kelihatannya sebentar lagi. Doa berkat semua ke parkiran. Gak apa-apa, dengan sedikit yang Anda terima dengan baik, Anda pasti akan diberkati. Amin, saudara. Saya ingin sekali melihat jemaat ini multiplikasi, tapi saya mau otak-atik di maturity-nya, dewasaannya. Ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, Tuhan pun, Bapak pun mau kirim Yesus, itu pun genap waktunya. Kenapa Yesus gak hadirnya tahun 2000 lebih? Kenapa gak hadirnya dulu pada waktu tahun dinosaurus? Bapak yang tahu, tapi yang pasti Bapak punya waktu untuk segala sesuatu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya ajak kita lihat ayat 25, Lukas 15 ayat 25 dan 26 di depan saja. Saya buktikan bahwa hamba-hamba papanya yang lebih senior bermental lebih baik dari putra mahkota. Sayang sekali. Karena itu kenapa banyak anak Tuhan munculin di sini ya ayatnya. Karena itu kenapa banyak anak Tuhan berkatnya kalah sama malaikat. Karena malaikat bermental lebih mulia daripada anak-anak Tuhan karya tebusannya. Karena itu saudara-saudara, saya minta kita semua berlomba dengan malaikat, jangan berlomba dengan orang. Kalau datang ke gereja lihat orang lalu kecewa, atau kalau membandingkan pekerjaan kita dengan orang lain, kalau orang lain lebih buruk kita bangga. Kalau nggak sombong ya minder ya sombong. Mau berlomba sama malaikat. Malaikat itu nggak pernah kecewa sama Tuhan, kecuali Lucifer. Berlomba dengan malaikat yang baik. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang.
Apa salahnya dengan berada di ladang? Gak ada yang salah, cuman masalahnya di sini. Ladang berada di anak itu. Orang Israel butuh cuman sebentar aja keluar dari Mesir. Tapi 40 tahun di padang gurun Mesir gak pernah keluar dari Israel, dari orang Israel. Apa-apa mikirnya ke Mesir, bawang prei, bawang putihnya, enak sekali barbekyunya. Kayak gitu. Anaknya yang sulung berada di ladang, gak apa-apa melayani Tuhan, gak apa-apa berbuat banyak. Tetapi banyak orang dengan banyak pelayanan, banyak amal, banyak memberi, itu bagus. Tapi harus disertai dengan perubahan hati. Kalau gak ada perubahan hati, itu semuanya kosong belaka. 1 Korintus 13 berkata itu cuma gong yang nyaring bunyinya. Sertai dengan perubahan hati agar pelayanan kita, pemberian kita, persembahan kita itu berkenan kepada Allah. Kita lanjutkan. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Next. Lalu ia memanggil bapaknya dan bertanya kepada bapaknya, apa arti semuanya? Betul? Betul? Enggak. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Orang yang bermental hamba ya, selalu lebih dengerin kata orang daripada kata Tuhan. Selalu begitu. Selalu mudah terpengaruh dengan opini manusia. Dan dia tidak mau mencari janji-janji Bapa sendiri. Dan saya buktikan bahwa hamba-hamba itu lebih baik mentalnya. Kita lihat lebih lanjut ayat berikutnya. Jangan ayat 31, bisa munculin ayat berikutnya enggak? Saya mau baca. Tunggu. Mana ya? Pasal 15 ayat ini. Coba tunjukin, keluarin ayat berikutnya 27 ya. Ya, jawab hamba itu. Munculin ayat 27-nya, tolong ya. Bisa keluarin nggak? Ya, lihat ini. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Lihat ya hambanya. Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Next. Maka marahlah anak sulung itu. Ayat 27 munculin lagi. Sebentar. Lihat. Hamba itu gak protes. Luar biasa gak? Adikmu telah kembali, ayahmu menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. It's okay dengan hamba itu. Hamba itu gak iri hati. Tapi si sulung iri hati. Dia lebih parah daripada mental pegawai. Padahal dia harusnya putra mahkota. Sayang sekali. Kita kembali lagi ke Galatia 4. Waktu saya tinggal sedikit lalu kita selesai. Ya. Ada belajar sesuatu, amin? Amin? Sampai mana nih sekarang? Ayat Galatia 4 ayat yang ke 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7, jadi jika kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saya ulang, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita akan berhenti di ayat 7. Kita sekarang lihat Lukas 15 ayat 31 di depan sini. Saya bacakan apa artinya menjadi anak dan ahli waris. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kata-kata ini luar biasa. Papanya dengan kata lain berkata, nak, kamu gak usah protes sama papa. Cukup jadilah anak. Warisan itu akhirnya pasti jatuh di tanganmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mentalitas anak berkata seperti ini. Sekalipun aku tidak ngerti, aku tetap prioritas utama hidupku adalah bagaimana hari ini aku menjadi anak Tuhan. Kalau aku tidak mengerti, aku tidak akan protes sana sini. Aku tetap akan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena aku tahu Bapakku mengasihi aku. Ahli waris bicara tentang janji Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan, pokoknya yang penting aku bersama denganmu. Mazmur 91 berkata, karena hatinya melekat kepadaku, aku meluputkan dia. Karena dia berseru-seru kepadaku, maka aku mendengarkan dia. Seorang anak
tidak punya tuntutan. Seorang anak mengabdi kepada ayahnya. Dan mentalitas kasih karunia mengajarkan kita untuk menjalin hubungan bapa dan anak dengan Tuhan dulu sebelum kita minta-minta melulu. Sebab semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kamu tidak usah khawatir. Kalau kamu perlu khawatir, khawatirlah bagaimana kamu menjadi anak hari ini. Dia berkata, semua kepunyaanku kepunyaanmu. Bapak ajari kepada anak itu untuk peduli dan terbeban dengan apa yang menjadi milik bapaknya. Carilah dulu kerajaan sorga, kerajaan itu milikku. Dan kebenarannya juga milikku. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kamu tidak perlu berseru-seru seperti orang-orang yang tidak mengenal aku. Ketika kau berdoa, gak usah minta-minta melulu hanya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Takluk kepada roh dunia. Sebab Bapamu tahu apa yang kau butuhkan sebelum engkau membuka mulutmu dan meminta kepadanya. Amin. Amin. Tapi carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Saya kasih aplikasi sederhana. Ketika datang ke gereja, Roh Kudus latih saya. Ketika saya baru 1 minggu lahir baru. Setelah saya lahir baru, saya punya status baru. Saya sekarang adalah anaknya Yesus. Ketika masuk ke sebuah gedung gereja, bukan lagi sebuah gedung, saya anggap itu sebuah rumah Tuhan. Saya masih ingat di Vancouver, Kanada. Padahal itu di Kanada biasanya nggak seperti itu. Saya curiga jangan-jangan itu orang Indonesia yang buang sampah sembarangan. Saya tidak mencurigai bangsa sendiri, tapi biasanya orang-orang sono tidak litter atau membuang sampah. Ada sampah. Pada waktu itu tidak ada kebaktian, saya masih ingat. Waktu itu kebaktian Indonesia tiadakan, saya tetap datang ke gereja dengan teman saya bernama Andrew. Karena kami kangen berada di rumah Tuhan. Bukan berarti di rumah kami tidak ada hadirat Tuhan, tapi di rumah saya banyak yang tinggal. Ini itu bising sekali, saya kepingin mengasingkan diri, berdoa sebentar. Monggo juga silakan kalau jemaat lagi stres di kantornya datang ke sini, duduk di kantin juga bisa. Duduk di ruang konseling nggak apa-apa, ini rumahmu. Ketika saya datang sama Andrew, saya lihat ada gumpalan kertas dan tisu di lantai. Saya berkata, awal-awal saya berkata, nggak peduli kan ini sekarang lagi kebaktian bule, bukan kebaktian Indonesia. Ketika saya lewat, hati saya diketuk. Tiba-tiba saya rasa seperti kasihan sama Tuhan, ini rumahnya. Dan ini ada sampah. Saya nggak suruh Tuhan, datanglah ambillah sampah ini dan buanglah. Sampahku dibuangin dia, masa sampahnya nggak mau gua buangin. Saya ambil, saya belajar kata ownership. Nah, kamu gak usah gitu. Kepunyaan papa kan kepunyaanmu. Kamu belajar aja jadi anak. Belajar aja jadi ahli waris. Sederhana aja. Gedung gereja. Sederhana aja. Gak usah jadi bendahara. Saya masih muda. Aku ingin membangun 1000 gereja lokal. Gak usah muluk-muluk. Sukarela aja. Padahal di sana ada janitor, tunggu janitor. Saya enggak. Ini kan jelek sekali, saya ambil itu, saya buang ke sampah. Itu ada sukacita di hati saya. Senang sekali. Rasanya dulu ya, aku juga datang ke gereja ini sebelum aku lahir baru. Saya kalau datang, saya yang buang sampah. Saya dulu itu adalah jemaat yang tidak menyenangkan. Kalau saya diajak teman-teman datang ke gereja itu, saya cuma kritik doang. Saya cuma kritik melulu, cuma lihat kelemahannya. Ya, nggak peduli saya. Apalagi kebersihan gereja, itu kan urusannya cleaning service, janitor. Dulu saya begitu, tapi hari itu saya lahir baru, bulan September 92. Setelah itu beda. Apa bedanya dengan gedung ini tetap sama? Di situ ada retaknya tetap sama, warnanya nggak berubah, sayanya yang berubah. Di dalam diri saya ada ownership, ada rasa ingin turut memiliki, padahal saya nggak membeli dan saya bukan pendetanya. Simple thing. Dimulai dari barang dulu. Barang, nak, kepunyaanku ini kepunyaanmu, nak. Dari barang dulu. Dan saya, apa bedanya dengan gedung ini? Kok sekarang ketika saya lihat gedung ini diapain sama orang, tidak dihargai, itu saya ikut sakit. Cinta akan rumahmu, sampah di rumahmu menghanguskan aku. Saya ambil sampah itu, saya buang. Gak ada yang tepuk tangan. Gak ada. Tapi di hati saya ada rasa sukacita dekat sama Tuhan. Gak cuma barang. Nanti pelan-pelan beranjak ke orang. Belajarlah, jangan cuma ibadah. Cupu cuma ibadah. Ya, jangan.
Kalau cuma ibadah, apa artinya tanpa kesetiaan? Keluar sana Anda lihat satu orang, ketika dia kelaparan, Anda bisa lakukan sesuatu. Tahu nggak? Anda harus lihat dia itu anaknya Tuhan sekalipun dia orang Muslim. Tuhan diakui nggak sama orang, sekalipun dia orang agama lain, orang Buddha, orang Hindu. Mereka anak-anak Tuhan sekalipun Tuhan Yesus tidak diterima semua orang. Tapi kan Tuhan. Saudara-saudara, kalau Anda lihat anak satu orang, anak tetangga Anda itu nakal banget, jangan langsung digebrak loh ya. Minimal Anda lihat muka papa mamanya yang Anda hargai. Don't do that. Anaknya nggak mau nurut sama papanya, malu-maluin, itu urusan anaknya. Urusan anaknya. Anda cuma perlu tahu bahwa dia adalah anak seseorang dan orang itu Anda hargai. Saya nggak peduli orang penerimanya sama Yesus gimana. Saya menganggap setiap orang itu anak Tuhan. Jadi kalau kita memperlakukan keluar dari sini, Anda lihat tukang parkir di luar sana. Jangan nanti kalau ada tin turun ke bawah marah-marah, enggak, jangan, itu anak Tuhan. Bukan cuma yang jemaat di dalam sini. Itu kalau kita pikirannya begitu udah munafik kita. Full munafik. Masuk ke gereja. Wah, tadi tuh orang masuk ke gereja ikut haleluya, 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 Tuhan Maha Kuasa, kingkong badannya bes. Terus habis itu langsung keluar lagi ngomong, wah. Itu barangnya Tuhan, itu orangnya Tuhan di luar sana. Kalau ada yang kelaparan, kasih makan, telanjang kasih pakaian, di penjara kunjungi. Karena Tuhan akan berkata suatu hari, aku telanjang, kamu kasih aku pakaian, aku hangat. Aku lapar nih, aku haus, kamu kasih minum. Kapan Tuhan? Gak pernah Tuhan. Iya, ketika ada pengamis di depan rumahmu itu aku. Hah? Maksudnya, apa yang kau lakukan pada dia, aku anggap secara pribadi kau lakukan kepadaku. Apa yang tidak kau lakukan pada dia, aku anggap secara pribadi kau tidak lakukan untuk aku. Tapi dia bukan orang Kristen Tuhan. Tapi aku yang buat, dia mereknya Tuhan. Dia masuk neraka, nggak masuk neraka, anak tetangga tabrakan, nggak tabrakan, ngebut kayak begitu, urusan papanya. Tapi kamu kenal aku dan apa yang telah kau perbuat untuk melindungi anakku. Sedangkan kamu sendiri berhutang budi dengan aku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Belajar seperti itu, ditegur sama papanya. Punya aku tuh, punya lo, punyanya punyaku, punya gitu ya. Kalau papa kuno Lukas 15 ini, punya ya lu punya, ya kan? Tuhan bilang miliki ownership, rasa memiliki di dalam kerajaan sorga. Itu hati anak. Jangan keburu-buru cuman sekedar minta melulu. Kalau masuk ke hadirat Tuhan, belajar menghargai apa yang Tuhan hargai. Itu lebih berharga bagi Tuhan daripada 1001 kata pujian kita. Percaya enggak? What have you done for the Lord? Apa yang sudah lakukan untuk Tuhan? Saya berdoa supaya semoga pengajaran ini membuatmu bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Oh haleluya. Nanti saya tak ambil tisu ini. Saya mau buang sampah sembarangan menguji jemaat. Dibuang ke dalam tong sampah atau tidak? Enggak. Saya percaya Anda pasti peduli dengan Tuhan setelah ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Angkat kedua tanganmu, katakan bersama dengan saya. Terima kasih
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima ucapan berkat dan kasih karunia. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus, segala mujizat dan terobosan-terobosan yang dikerjakan oleh hadirat dan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan jadilah kuat di dalam kasih karunia Allah. Allah menyertai keluar masukmu, menyinari engkau dengan wajahnya, dan membuat perusahaan, pekerjaan, karir, kantor, keluarga, pernikahan, anak, cucu, suami, istri, orang tua, keluarga besar, satu persatu akan dilanda oleh Roh Kudus lewat kesaksian hidup Anda. Akan datang waktunya setiap orang akan berlutut di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan memberkati juga setiap pelayananmu, sehingga setiap kali engkau membuka mulutmu, rahasia kerajaan sorga dibeberkan dengan sederhana pada orang-orang di sekeliling Anda. Ketika Anda mau bersaksi untuk Yesus, Anda akan melihat buah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarkan semua kata berkat ini ya Tuhan, blendingkan Tuhan, juskan ya Tuhan, campurkan berkat dan mujizat menjadi sebuah cairan urapan yang turun atas kepala jemaat dan tangan mereka sekarang, untuk segenap kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima, katakan amin. God bless you.